Halo, perkenalkan nama saya Gamaliel Nicholas Sukatendel. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi-materi yang ada di pemasaran global. Selamat menyaksikan. Lingkup dan tantangan pada pemasaran global. Pemasaran merupakan proses penyusunan hubungan terpadu yang memiliki tujuan memberikan informasi mengenai produk, barang, dan jasa yang berkaitan dengan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya, manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar-pasar global. Strategi memasuki pasar global, melakukan ekspor-impor, membuka kantor perwakilan atau cabang, mengeluarkan lisensi asing, kontrak manufaktur dan alih teknologi, melakukan franchising, membuka usaha patungan atau joint venture. Investor luar negeri dapat bergabung investor lokal untuk membentuk usaha, melakukan akuisisi perusahaan lain. Lingkungan pemasaran global. Lingkungan ekonomik yang ada di sekeliling perusahaan perlu dipertimbangkan saat perusahaan berusaha masuk pasar global. Lingkungan ekonomik tersebut biasanya diukur dari kesehatan ekonomik dari sebuah negara dengan menggunakan GDP sebagai alat ukurnya. Selain itu terdapat beberapa alat ukur lain yaitu infrastruktur ekonomik, tingkat pembangunan ekonomik dan posisinya pada siklus bisnis. Para pemasar menggunakan competitive intelligence untuk memeriksa suatu merek atau produk dan pendapatan yang bisa dibelanjakan dalam lingkungan mikro. Mereka juga mempertimbangkan struktur industri, yaitu bentuk persaingan dalam lingkungan makro. Selain itu, lingkungan legal dan politikal, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha tetap harus dipertimbangkan saat masuk pasar global. Karena teknologi ikut berpengaruh pada setiap aspek pemasaran, para pemasar harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perubahan teknologi, bahkan seringkali harus memantau temuan-temuan riset tentang teknologi yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan privat. Para pemasar juga harus memeriksa lingkungan sosiokultural yang meliputi demografi, nilai-nilai, kebiasaan dan norma sosial, bahasa dan bahkan etnosentris. Lingkungan etikal pada beberapa negara bisa saja menimbulkan kesulitan jika pemasar tidak memahaminya dengan baik. Segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasar yang terpisah. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Philip Kotler memberikan pengertian positioning diartikan sebagai tindakan untuk merancang produk dan bauran pemasaran, sehingga mampu menciptakan kesan tertentu di dalam ingatan konsumen. Tujuan positioning adalah menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Branding global adalah upaya yang dilakukan menyangkut standarisasi dari bisnis Anda. Brand yang dipasarkan secara global memiliki definisi yang berbeda dengan lokal brand pada umumnya. Pemasaran ekspor. Pemasaran ekspor yaitu kegiatan di mana perusahaan menjadi produk atau layanan ke beberapa negara asing pada produk yang sudah diproduksi akan didistribusikan dari negara asal perusahaan kepada pembeli di lokasi negara lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor meliputi 1. Selera konsumen untuk barang-barang yang diproduksi di dalam dan di luar negeri. 2. Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. 3. Nilai tukar kurs, yang menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah mata uang asing. International Business Partnerships (IBP), serta konsep dan strategi internetisasi. Perkembangan teknologi dan tantangan kompetisi yang mengikuti arus globalisasi pasar menyebabkan banyak perusahaan melakukan kemitraan. Bisnis internasional, International Business Partnership sama dengan IBP. Istilah lain dari IBP adalah 1. Bentuk kemitraan, corporate venture. 2. Aliansi strategi, strategic alliances. 3. Kerjasama bisnis internasional, international joint venture. Perspektif Internasional Business Partner SHIPS. Literatur IBP dapat dikelompokkan menjadi beberapa paradigma perspektif teoritis untuk menjelaskan organisasi, operasi dan hasil outcomes antara lain.
1. Market Power Theory. Perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar melalui strategi kerjasama dengan perusahaan lain. 2. Transaction Cost Economics. Kemitraan untuk mengurangi biaya dalam mengorganisasi transaksi bisnis internasional. 3. Perbedaan kepentingan shareholder, pemegang saham dengan para manajer agents dalam pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan dalam praktik bisnis modern. Para pemegang saham berusaha menekan resiko yang ditimbulkan oleh para manajer. 4. Increasing Return Theory. Perusahaan perlu melakukan aliansi untuk menjadi pemain utama dan first mover terutama untuk perusahaan berteknologi tinggi. Produk-produk Microsoft masuk ke pasar lebih awal dan banyak konsumen terbiasa dengan sistem tersebut. Strategy Pemasaran Competitive International. Dalam mengembangkan strategi, perusahaan biasanya menghadapi dua tekanan yakni mengurangi harga dan beradaptasi dengan pasar lokal. Perusahaan harus melakukan reduksi harga supaya barang yang dihasilkan mampu diserap oleh pasar, dengan itu mampu berkompetisi. Di sisi lain perusahaan juga harus merespon tekanan lokal untuk memodifikasi produk sesuai dengan selera lokal. Penyan ini tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih sehingga harga produk akan meningkat. Konsekuensi dari kedua tekanan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh menahe dalam memilih strategi kompetitif yang harus dipakai. Setidaknya terdapat 4 jenis strategi kompetitif yang dihasilkan. Pertama, home replication strategy di mana perusahaan memasarkan produksinya di home country sehingga akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menyebarkan produknya di host country, tidak mendapat tekanan untuk mengurangi harga. Perusahaan juga tidak mendapat tekanan lokal yang terlalu besar untuk beradaptasi terhadap selera lokal. Kedua, multi-domestic strategy hampir sama dengan strategi sebelumnya namun, mendapat tekanan yang besar dari lokal untuk memodifikasi produknya. Ketiga, global strategy, di mana perusahaan mendapatkan tekanan kuat untuk mengurangi harga dan mendapatkan tekanan yang terbatas dari lokal untuk memodifikasi produknya. Sementara yang keempat, transnational strategy di mana perusahaan mendapatkan tekanan yang kuat untuk mereduksi harga dan tekanan menahan produk dan jasa secara global. Produk global adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Beberapa produk global memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar, sementara beberapa produk global memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Perdagangan jasa global adalah perdagangan antar negara untuk produk tidak berwujud. Contohnya seperti sewa, pengangkutan, dan biaya penjaraman. Perdagangan jasa dibedakan dengan perdagangan barang, yang mana hanya mengcakap produk berwujud. Perdagangan jasa mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi, meskipun sering di pendistribution dan penetapan harga secara global. Penetapan harga, price fixing, antar pelaku usaha dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Penetapan harga dapat terjadi secara vertikal dan horizontal, di mana dianggap sebagai hambatan perdagangan, restraint of trade, karena membawa akibat buruk terhadap persaingan usaha, price competition. Jika penetapan harga dilakukan, kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang. Penyebab timbulnya penetapan harga oleh pelaku usaha adalah untuk menguasai pasar sehingga memperoleh laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang seharusnya diperoleh atau dihasilkan. Di mana produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen sehingga terjadilah persaingan usaha yang menjelaskan komunikasi pemasaran global. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran yaitu personal selling, advertising, sales promotion, dan public relations. Variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global yaitu budaya dan media. Isu-isu dalam pemasaran global yaitu perbedaan bahasa, ketersediaan media, kendali pemerintah, ketersediaan agen periklanan,
ketentuan mengenai promosi penjualan, kemunculan media-media mutakhir. Terima kasih, sampai jumpa.